Om Swastiastu. Selamat datang di video pembelajaran agama Hindu. Kami mahasiswa Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Griwo Denpasar, Fakultas Dharma Acarya, Program Studi Pendidikan Agama Hindu semester 3. Dalam video kali ini, kami akan membawakan sebuah materi yang berjudul Pancayani. Namun sebelum lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri masing-masing. Nama saya I Bagus Gede Dananjaya Putra Wiswara. Nama saya Nika Eni Mahayani. Nama saya Niputu Purnaningsih. Nama saya Ika Dek Budiarte. Penasaran apa yang dimaksud dengan Pancayani? Mari kita bahas bersama-sama. Berbicara mengenai Pancayanya, terlebih dahulu mari kita pahami bersama apa itu yadnya. Yadnya berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu yad, yang artinya persembahan, pemujaan, dan juga penghormatan. Jadi kata yadnya dapat diartikan persembahan atau pemujaan atau penghormatan yang tulus ikhlas tanpa pamrih ke hadapan Tuhan, Ide Sang Yang Widiwasa. Kita sebagai manusia dilahirkan sebagai makhluk yang paling sempurna, yang memiliki sabda, bayu, dan hidup. Sudah sewajarnya kita menyadari hakikat diri kita yang dilahirkan dan dipelihara berdasarkan yadnya. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban setiap umat beragama untuk selalu melaksanakan yadnya. Kadang kita bertanya-tanya, mengapa kita perlu beryadnya? Jawabannya tiada lain adalah karena di dalam hidup setiap manusia membawa 3 hutang yang sering disebut dengan trirena. Adapun 3 hutang tersebut antara lain, yang pertama ada dewarena. Dewarena adalah hutang yang harus kita bayarkan ke hadapan Ide Sang Yang Widi, Tuhan Yang Maha Kuasa, sebagai pencipta dan pemelihara seluruh isi alam semesta ini. Kemudian yang kedua, ada pitrarena. Pitrarena adalah hutang yang patut kita bayarkan ke hadapan orang tua, baik selama masih hidup maupun setelah mereka meninggal dunia. Yang ketiga, ada resirena. Resirena adalah hutang yang patut kita bayarkan ke hadapan para resi, para pendeta, para guru yang memberikan kita bimbingan dan tuntunan selama kita menuntut ilmu di masa Brahmacari. Itulah 3 hal yang menjadi dasar atau landasan kita dalam melakukan sebuah yadnya. Selain itu juga, dasar yadnya yang paling utama adalah bakti. Bakti adalah penghormatan yang tulus ikhlas ke hadapan Ide Sang Yang Widiwasa yang menjadi satu-satunya landasan di dalam melaksanakan yadnya itu sendiri. Pancayatnya terdiri dari 5 bagian, yaitu yang pertama adalah dewayatnya, yang kedua adalah resiyatnya, yang ketiga adalah pitrayatnya, yang keempat adalah manusayatnya, dan yang kelima adalah butayatnya. Mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama yaitu dewayatnya. Dewayatnya merupakan persembahan suci yang tulus ikhlas yang kita haturkan ke hadapan Ide Sang Yang Widiwasa dengan segala manifestasinya. Contoh dari pelaksanaan dewayatnya adalah melaksanakan puja trisandya, persembahyangan sehari-hari, biodalan, galungan kuningan, dan lain sebagainya. Tujuan pelaksanaan dewayatnya yaitu membayar hutang kita yang kita miliki kepada Ide Sang Yang Widiwasa sebagai pencipta alam semesta beserta isinya. Yang kedua adalah resiyatnya. Resiyatnya merupakan persembahan suci yang kita haturkan sebagai bentuk rasa hormat kita kepada para orang suci serta para guru. Karena para orang suci serta para guru telah berjasa menuntun masyarakat dalam beragama serta berkehidupan. Selain itu, kitab suci Weda juga diturunkan melalui para orang suci. Umat Hindu biasanya memberikan yadnya ini pada saat orang suci tersebut menghantarkan upacara yadnya yang dilaksanakan. Tujuan dari pelaksanaan resiyatnya yaitu membayar hutang kita atau sebagai bentuk rasa hormat kita kepada para orang suci serta para guru. Yang ketiga adalah pitrayatnya. Pitrayatnya merupakan persembahan suci sebagai rasa terima kasih kita kepada
para leluhur serta para orang tua yang telah menjaga, melindungi, dan merawat kita. Contoh pelaksanaan Pitrayatnya yaitu melaksanakan upacara ngaben serta ngelinggihan. Tujuan pelaksanaan Pitrayatnya adalah untuk membayar hutang kita serta berterima kasih kepada para leluhur serta para orang tua. Yang keempat adalah Manusayatnya. Manusayatnya merupakan persembahan suci atau pengorbanan suci terhadap sesama manusia, terutama bagi mereka yang memerlukan bantuan. Dengan demikian, pemaknaan dari Manusayatnya tidak hanya melakukan serentetan prosesi keagamaan, melainkan juga melakukan aktivitas kemanusiaan. Namun, ritual keagamaan Manusayatnya juga sangat penting dilakukan. Contoh dari pelaksanaan Manusayatnya yaitu melaksanakan upacara pawiwahan, potong gigi, bulan pitung dina, dan lain sebagainya. Tujuan pelaksanaan Manusayatnya berkaitan dengan Pitrarena serta juga sebagai sarana penyucian diri. Serta yang kelima adalah Butayatnya. Butayatnya adalah persembahan suci yang tulus ikhlas yang kita sembahkan kepada makhluk bawahan atau para buta, baik buta niskala maupun buta skala yang ada di sekitar kita. Contoh pelaksanaan dari Butayatnya adalah menjaga lingkungan, merawat hewan, melaksanakan pecaruan, dan lain sebagainya. Tujuan pelaksanaan Butayatnya yaitu membayar hutang kita kepada makhluk hidup, alam semesta, dan lain sebagainya sebagai ciptaan Ida Sang Hyang Widi Wasa. Bentuk pelaksanaan yatnya. Dalam Bhagavad Gita dijelaskan bahwa pengorbanan adalah suatu upaya untuk mengurangi rasa keakuan dalam wujud bakti kita kepada Ida Sang Hyang Widi Wasa. Bentuk pelaksanaan yatnya ada 4. Yang pertama, widiyatnya. Widiyatnya adalah upaya pengorbanan yang dilatar belakangi karena adanya trirena yang dimiliki oleh manusia. Manusia yang menyadari akan adanya trirena melaksanakan pancayatnya, yaitu dewayatnya, resiyatnya, pitrayatnya, manusayatnya, dan butayatnya. Bentuk pelaksanaan yatnya yang kedua yaitu druviyayatnya. Druviyayatnya merupakan pengorbanan yang dilakukan dengan materi yang kita punya kepada seseorang yang membutuhkan. Dalam keseharian, druviyayatnya dikenal dengan medana punya. Dana punya yang kita berikan yang tanpa imbalan yang kita harapkan merupakan yang utama. Bentuk yatnya yang ketiga yaitu jenana yatnya. Jenana yatnya merupakan pengorbanan dalam kegiatan belajar dan pembelajaran. Dalam Bhagavad Gita dibedakan menjadi wijenana dan jenana. Wijenana merupakan pengetahuan yang berdasarkan pemikiran dan kecerdasan, sedangkan jenana merupakan pengetahuan mengenai ketuhanan. Bentuk yatnya yang keempat yaitu tapa yatnya. Tapa yatnya merupakan pengorbanan yang tertinggi nilainya karena berkaitan dengan pengendalian diri yang dilakukan oleh masing-masing individu. Tapa yatnya merupakan salah satu upaya untuk pendakian spiritual dalam keagamaan kita. Perlu diketahui bahwa keberhasilan dari sebuah yatnya bukanlah dinilai dari besar dan kecilnya materi yang kita persembahkan, namun sangat ditentukan oleh kesucian dan ketulusan hati. Selain itu, juga sangat ditentukan oleh kualitas yatnya itu sendiri. Ada 3 pembagian kualitas yatnya. Yang pertama adalah satwika yatnya. Satwika yatnya adalah pelaksanaan yatnya yang dipengaruhi oleh guna satwam. Dalam pelaksanaannya, selalu mengindahkan petunjuk-petunjuk dari sastra ataupun Weda. Dan dalam pelaksanaannya juga mengandung unsur karya, sreya, bakti, dan budi. Yang kedua adalah raja sikayatnya. Raja sikayatnya adalah pelaksanaan yatnya yang dipengaruhi oleh guna rajas. Dalam pelaksanaannya lebih kepada pengharapan hasil dari yatnya tersebut. Dan dari raja sikayatnya ini juga bersifat pamer. Tujuannya agar orang-orang yang melihat pelaksanaan yatnya tersebut merasa takjub dan kagum. Yang ketiga adalah tama sikayatnya.
Tamasika yatnya adalah pelaksanaan yatnya yang dipengaruhi oleh guna tamas. Dalam pelaksanaannya tidak mengindahkan dari petunjuk sastra ataupun weda, mantra, ataupun serada. Keyakinan seseorang dalam melaksanakan yatnya seperti ini tidaklah nampak. Demikian juga keseimbangan dari pelaksanaan yatnya tersebut juga tidak terlihat. Nah, dari ketiga kualitas yatnya tadi, ada 7 syarat yang harus dipenuhi untuk mewujudkan satwika yatnya. Yang pertama adalah serada, artinya melaksanakan yatnya dengan penuh keyakinan. Yang kedua adalah lascarya, artinya melaksanakan yatnya dengan penuh keikhlasan. Yang ketiga adalah sastra, artinya melaksanakan yatnya dengan berdasarkan pada petunjuk sastra ataupun weda. Yang keempat adalah daksina, artinya melaksanakan yatnya dengan sarana upacara berupa benda ataupun uang. Yang kelima adalah mantra dan gita, artinya melaksanakan yatnya dengan melantunkan kidung-kidung suci untuk pemujaan. Yang keenam adalah anasewanam. Anasewanam artinya melaksanakan yatnya dengan menjamukan makanan kepada para tamu yang menghadiri upacara yatnya. Dan yang ketujuh adalah nasmita, artinya melaksanakan yatnya dengan tujuan bukan untuk memamerkan kemewahan ataupun kekayaan. Nah, selain dari segi kualitas, terdapat juga yang namanya kuantitas yatnya. Kuantitas yatnya dalam hal ini artinya berhubungan dengan tingkat kemampuan seseorang yang melakukan yatnya atau sang yajemana. Dari kuantitas yatnya ini ada 3. Yang pertama adalah kanista. Kanista adalah melaksanakan yatnya dengan sarana yang sederhana ataupun minim, namun tetap tidak mengurangi makna dari yatnya tersebut. Yang kedua adalah madhya. Madhya adalah melaksanakan yatnya dengan sarana yang menengah, tetapi tetap disesuaikan dengan kemampuan sang yajemana ataupun orang yang melakukan yatnya tersebut. Dan yang ketiga adalah utama. Utama adalah melaksanakan yatnya dengan sarana yang lengkap, besar, dan juga mewah. Biasanya yatnya seperti ini dilakukan oleh mereka yang mampu secara ekonomi. Demikian pembahasan dari kami. Apabila terdapat kekurangan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami juga sangat mengharapkan kritik dan saran dari teman-teman yang bisa teman-teman ketik di kolom komentar. Akhir kata, kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.